Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madana Abdul Maisha, mahasiswa semester 5 program studi Tadis Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Writing for Research Publication untuk tugas ITS. Jadi yang pertama, langsung saja ya. Untuk yang pertama, dalam pertemuan Writing for Research Publication kita mempelajari bagaimana sih menulis karya ilmiah yang memenuhi standar akademik seperti itu. Tujuannya juga untuk supaya mahasiswa ini tidak hanya bisa menulis penelitian tapi juga bisa mempublikasikannya. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa penelitian research writing itu harus objektif, kemudian harus sistematis dan juga berdasarkan data. Kemudian karakteristiknya ada formal, terstruktur seperti itu. Selain itu kita juga sempat mempelajari etika dalam research writing seperti menghindari plagiarisme, kemudian melakukan paraphrasing dengan benar dan juga melakukan citation menggunakan citation, dan juga kemarin sempat kita disuruh untuk mencari citasi di jurnal seperti itu. Nah, kemudian di bagian introduction. Jadi pada bagian introduction penulis harus menyampaikan background. Kenapa sih topik ini penting? Nah, itu kita cantumkan ke dalam background. Kemudian ada research problem, masalah yang akan diteliti. Kemudian ada previous studies, apa yang sudah diteliti orang lain. Kemudian ada research gap. Di sini research gap ditulis sebagai celah penelitian. Ini ya, research gap, celah penelitian. Nah, kemudian ada ini objektif atau research question. Jadi di kelas kita belajar bahwa paragraf introduction itu harus mengalir dari general ke specific introduction, kemudian ditutup dengan tujuan penelitian. Nah, sekarang kita lanjut ke metode. Jadi di metode itu kita menjelaskan tentang how the research was conducted. Jadi kemarin saya menulis ada dua research design. Jadi research design kan ada kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed method. Nah, ini kemarin sempat ada ini kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi ada issues atau research gap, kemudian aims atau kelemahan, kemudian literatur review, dan juga hipotesis. Seperti itu. Sama kualitatif juga sama, cuman elemennya yang berbeda. Kemudian ada partisipan atau sampel, kemudian ada instrumen. Instrumen ini berbentuk seperti kuesioner, tes, interview, tergantung research design yang mau kita gunakan. Kalau kualitatif ya berarti pakai instrumen yang interview semisal. Kalau kuantitatif pakai yang semisal, terserah, tergantung research design-nya. Kemudian ada data analisisnya, data collection. Jadi data collection itu cara pengumpulan data, termasuk etika itu tadi, bagaimana cara kita tidak plagiarisme, kemudian menggunakan paraphrasing dengan benar seperti itu. Kemudian ada research. Jadi bagian yang hanya menyajikan data apa adanya tanpa opini. Biasanya ini bersih tabel, grafik, kemudian temuan statistik. Biasanya ini di kuantitatif. Kemudian ada kutipan peserta kalau kualitatif. Nah, kalimat objektif ini misalnya based on data, berdasarkan data 72%
siswa menyatakan seperti itu, atau tabel 1 menunjukkan bahwa, nah itu namanya kalimatnya bersifat objektif. Jadi penelitian itu harus bersifat objektif atau berdasarkan data. Kemudian ada discussion. Jadi penulis itu menjelaskan makna hasil penelitian. Nah, bagian ini menjawab pertanyaan so what, misal so what, why do the result matter. Jadi isi diskusinya itu meliputi interpretasi hasil, kemudian keterkaitan teori dengan studi yang sebelumnya, kemudian kenapa hasil bisa muncul, ini nanti ditampilkan di discussion. Kemudian ada implikasi penelitian dan juga ada kekuatan dan keterbatasan penelitian, seperti itu. Kemudian abstract writing. Nah, dalam writing for research publication, kita mempelajari bahwa bagaimana sih menulis abstrak yang efektif, seperti itu. Biasanya abstrak ini terdapat 150 sampai 200 karakter atau kata. Ini menyangkut yang pertama background singkat, kemudian yang kedua ada purpose, kemudian ada method, ada result, seperti itu. Ada conclusion dan juga keywords. Nah, keywordsnya ini biasanya 3 sampai 5. Nah, abstrak ini berisi ringkas atau singkat, satu paragraf, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada paraphrasing, summarizing, dan juga citation. Nah, supaya tidak terjadi plagiarisme, penulis harus memahami paraphrasing. Jadi, paraphrasing ini mengubah kalimat orang lain dengan kalimat kita sendiri dengan struktur dan kata yang berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, itu paraphrasing. Dan juga wajib menyertakan citation, seperti itu. Kemudian ada summarizing. Nah, summarizing ini merangkum ide utama, kemudian merangkum ide utama jauh lebih pendek daripada teks asli. Kemudian ini juga cocok untuk literatur review. Kemudian ada citation. Nah, citation itu kita mempelajari yang sesuai dengan APA style. Seperti APA style itu style yang paling umum digunakan di education and linguistic, seperti itu. Nanti ada contohnya. Kemudian literatur review. Jadi literatur review ini berfungsi untuk yang pertama menunjukkan teori yang terkait, kemudian menyajikan hasil penelitian sebelumnya, dan juga menentukan research gap, celah penelitiannya, kemudian menjadi dasar argumen penelitian. Nah, kita juga belajar mengorganisir literatur review agar lebih mengalir, misalnya menggunakan pola tematik atau kronologikal, seperti itu. Kemudian tips for publishing research. Jadi langkah-langkah publikasi seperti memilih jurnal sesuai skopnya, kemudian menjelaskan format jurnal seperti apa, kemudian juga menghindari common mistakes, yaitu tadi seperti plagiarism, kemudian unclear structure, kemudian grammar yang tidak sesuai, seperti itu. Itulah rangkuman materi writing for research publication dari awal sampai akhir, termasuk paraphrasing, abstract writing, literature review, dan juga preparation for publication. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.